Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya Bu-Ibu. Sehat. Kalau tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Anita Fitriani. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya mau menjelaskan penyuluhan mengenai gangguan mental. Saya minta waktu Ibu-Ibu 5-10 menit saja ya Ibu. Setelah itu bisa langsung melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Apakah Ibu-Ibu ini bersedia? Sudah. Ya, saya langsung saja Bu. Mengenai gangguan mental, pasti kita tuh udah gak asing lagi ya sama gangguan mental ya. Di pinggir-pinggir jalan di mana-mana kita sering ketemu sama, kalau orang awam biasanya orang gila. Nah, di sini kita belajar soal gangguan mental, kita belajar bahwa gangguan mental itu nggak hanya orang gila. Kalau sudah orang gila, sudah parah, itu berarti harus masuk ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Tapi ada gangguan mental yang kita bisa tangani sendiri di rumah. Yang pertama adalah definisi. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Jadi, untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental yang sudah parah yang dibawa ke rumah sakit, itu mereka menjalani pengobatan rutin di rumah sakit sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya adalah gejala yang mungkin muncul. Gangguan mental juga memiliki gejala-gejala yang mungkin muncul. Ini ada 10 gejala. Yang pertama adalah waham atau delusi. Waham itu yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Misalnya ada orang yang mengaku dirinya itu artis terkenal padahal orang itu hanya orang biasa. Selanjutnya yang kedua adalah halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contohnya ketika kita berada di suatu ruangan kosong, tiba-tiba dia melihat hantu lah, melihat sesuatu yang raksasa sehingga dia merasa ketakutan sendiri, padahal sebenarnya barang itu tidak ada. Yang ketiga adalah suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu ya, yang awalnya misalnya senang banget, tiba-tiba jadi sedih banget, terus jadi senang lagi tuh itu di waktu-waktu tertentu. Selanjutnya yaitu perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Selanjutnya perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya gangguan makan. Biasanya dia tuh merasa takut makan, takut berat badannya bertambah, cenderung memutarkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya perubahan pola tidur. Ini lebih ke gelisah saat tidur ya. Kita tidur gelisah, nggak bisa tidur gitu. Selanjutnya kecanduan narkoba, kecanduan nikotin dan alkohol serta penyalahgunaan narkoba. Biasanya orang stres kan pengennya langsung cepat tenang. Biasanya caranya adalah menggunakan narkoba. Selanjutnya marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Itu yang tidak normal ya. Selanjutnya perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak yang tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi telanjang. Ini yang sering kita temui di jalanan-jalanan. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh-contoh gejala gangguan mental. Ini adalah contoh halusinasi penglihatan ya. Dan ini tindakan kekerasan, ini gangguan pola makan, gangguan pola tidur, dan biasanya tertawa-tertawa sendiri. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Nah, segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau biasa kita sebut dengan psikiater bila Anda mengalami gejala-gejala yang tadi atau saudara atau teman. Terutama jika beberapa gejala tersebut muncul secara bersamaan dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, bila orang di sekitar kita menunjukkan gejala gangguan mental, ajak dia berbagi dan berbicara untuk bercerita lebih terbuka ya mengenai gejala yang dialami. Jika memungkinkan, ajak dia menemui ke psikiater. Selanjutnya adalah penyebab gangguan mental. Di sini ada 2 penyebab, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis ini lebih ke mungkin seseorang tersebut ada keturunan dari keluarga-keluarganya yang mungkin orang tuanya atau saudaranya atau mbah buyut dan sebagainya ada gangguan mental. Biasanya itu menurun ke cucu-cucunya, ke anak-anaknya. Terus selanjutnya faktor psikologis bisa jadi dia mengalami trauma, misal
istri atau suaminya meninggal, anaknya meninggal, atau ditinggal menikah misalnya, atau bagaimana dia mengalami trauma sehingga dia stres dan mengalami gangguan mental. Nah ini soal corona ya, pandemi ya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi saat ini seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental. Nah, untuk mencegah resiko gangguan mental ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Misalnya ibu-ibu ini kegiatannya suka masak atau kumpul-kumpul ibu-ibu PKK, arisan dan sebagainya. Terus berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Jadi kita tidak murung sendiri, mikir masalah sendiri, kita bisa terbuka cerita agar kita juga mendapatkan solusi yang tepat dari orang-orang yang terdekat. Selanjutnya lakukan olahraga rutin, makan teratur dan kelola stres dengan baik. Olahraga itu juga bagus ya ibu untuk biar. Selanjutnya adalah lakukan olahraga rutin, makan teratur dan kelola stres dengan baik. Olahraga itu juga bisa ya untuk mengatur mental kita. Contohnya bisa yoga, bisa olahraga yang santai-santai di rumah. Selanjutnya tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu latihan untuk menenangkan pikiran dan relaksasi. Itu sama ya tadi kayak yoga, meditasi gitu. Selanjutnya jangan merokok dan menggunakan nafas. Membatasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein, karena kita semua mungkin sudah tahu ya kafein itu kandungannya bikin susah tidur, jantung berdebar-debar. Selanjutnya konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai. Jadi kita tidak boleh menggunakan dosis seenaknya sendiri. Jadi kita harus periksa dulu ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk biar kita tuh tahu dosis obat yang boleh dikonsumsi itu sebanyak apa. Selanjutnya segera ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental. Nah, begitu sekilas tentang gangguan mental. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Oh iya. Mau tanya. Iya boleh. Saya kan ada pernah baca-baca itu gangguan mental itu ada banyak jenisnya, ada yang kayak bipolar, terus ada yang hiperpanik. Itu kalau misal ada seorang nih, dia tuh kalau senang itu berlebihan banget. Terus kalau sedih itu bisa berlarut-larut sampai beberapa hari. Nah, itu bisa dikatakan langsung dia itu kena gangguan mental atau nggak bisa memutuskan sepihak kalau itu gangguan mental. Terus bagaimana cara mengetahui lebih lanjutnya apakah dia emang normal seperti itu atau dia kena gangguan itu? Terima kasih pertanyaannya ya, dengan Ibu siapa? Maulidah. Ibu Maulidah. Begini ya, yang pertama kita tidak bisa mendiagnosis langsung dia ini kena gangguan mental. Kalau ngomongin mental yang normal itu mental yang normal itu ketika dia sedih ya sedih, ketika dia senang ya senang. Jadi tidak berkelanjutan sampai berhari-hari. Kalau sampai berhari-hari, kalau misalnya itu terjadi di orang terdekat kita, sekitar kita bisa mengajak bicara dia dulu. Sebenarnya dia ada masalah apa, dia bagaimana. Kita ajak dia untuk saling berbagi cerita. Dia akan bisa terbuka masalah apa yang sedang dihadapi. Selanjutnya kita cari solusinya sama-sama. Kalau memang itu tidak membantu, mungkin kita bisa membawa dia ke psikolog atau psikiater. Nah itu nanti dengan psikolog atau psikiater atau dokter jiwa itu kita bisa tahu sebenarnya dia tuh beneran kena gangguan mental atau tidak. Gitu ya Mbak Maulidah ya. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak mau tanya. Oh iya, silakan Bu. Saya punya cerita. Jadi saudara saya itu suka murung di dalam rumah terus gitu, suka sendirian, suka menyendiri. Terus kadang tuh saya kan sebelahan ya rumahnya ya, itu suka mendengar kayak suara tangisan. Terus kadang tuh saya juga dengar kayak suara seperti ngomong-ngomong sendiri. Itu apakah dia terkena gangguan jiwa ya Mbak ya? Terus kemudian saat kita menanggapi yang seperti itu tuh bagaimana tindakan kita harus lakukan apa gitu? Apakah kita langsung
bawa ke rumah sakit jiwa saja atau bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Dengan Ibu siapa? Yuyun. Ibu Yuyun. Ya. Begini, kalau di orang-orang di sekitar kita mengalami gejala-gejala tersebut, itu ada mengarah indikasi ke isolasi sosial ya. Jadi dia membatasi komunikasi dengan sesama, dengan keluarganya, mungkin dengan teman-teman dan lain-lain. Nah, itu sama seperti Mbak Maulida sebenarnya. Kasus-kasus tersebut kita tidak bisa langsung mendiagnosis dia tuh punya gangguan mental atau itu hanya depresi atau gimana. Nah, itu bisa kita langsung konsultasikan ke psikiater atau psikolog gitu ya Mbak Dewi ya. Gitu. Selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya. Semoga penyuluhan hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu. Kalau bisa informasi ini disebarkan ke keluarga atau saudara-saudara terdekat, teman terdekat, biar semua tahu tentang gangguan mental. Sekarang kan di internet kan banyak kita temui orang berbicara soal mental health ya. Mental health itu kan penting gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.